Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Nah, karena sekarang ini lagi suasana lebaran, gue pengen kompilasi pertama kita ngomongin soal memaafkan. Hal yang kamu harus tahu, memaafkan itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang yang sedang kita maafkan. Oke, gue sering banget ngomong di interview gue, kalau misalnya kita tidak mampu memaafkan seseorang, itu sama aja kalau seperti kita lagi minum racunnya, dan kita berharap orang tersebut yang meninggal. Itu aneh banget. Tapi yang pastinya memaafkan itu untuk diri kita sendiri supaya kita benar-benar bisa merasakan kebebasan, sukacita, kedamaian di hati kita, dan kebahagiaan sesungguhnya. Dan satu hal lagi nih, sering banget orang menyalahartikan memaafkan itu artinya menerima kembali apapun itu. Gue ngerasa bahwa yes, kita sebagai manusia sudah harus dan wajib untuk memaafkan. Tapi bukan artinya kita dengan gampang mempercayai dan menerima kembali. Memaafkan udah harus dan wajib. Tapi untuk percaya kembali, itu orang tersebut harus berusaha dan harus memenangkan kembali kepercayaan kita. Jadi itu, jangan pernah takut untuk memaafkan seseorang. Nah, di interview-interview yang akan kita tonton sesaat lagi di kompilasi ini ya, banyak sekali teman-teman kita atau tetangga kita yang telah berhasil memaafkan dan berhasil juga merasakan kebebasan tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa ngerasa terinspirasi dan memaafkan juga di bulan Ramadan, di bulan Lebaran ini. So, kalau misalnya kalian ngerasa ada satu kata atau satu kalimat yang benar-benar kena banget di gue, tulis komentar kamu di bawah. Dan mungkin kamu juga bisa menceritakan pengalaman kamu dalam memaafkan. Dan ketika kamu merasakan kebebasan, di komentar di bawah juga. Alright, mudah-mudahan siapa tahu tetangga kita pun juga ada yang bisa mendapatkan pencerahan dari cerita kamu. Enjoy. How can you forgive the unforgivables? How can you love on the people who seems like they don't deserve your love? You know, like. Well, first of all, when we talk about deserve the love, sebenarnya all of us don't deserve his love. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal deserving and undeserving, like we all sin, you know, one way or another. You know, of course we're trying to be better, but we sin one way or the other. So he's done it for us. So what's my excuse to not do that for other people? 2012 itu gua pas waktu bikin Pablo restoran. Jadi di situ ada banyak orang juga, teman-teman kita juga, dan itu nggak berhasil ya. Ditinggalin utang dan dibilang nipu juga. Waktu itu utangnya 1,5 bro. Habis itu udah nggak punya uang. Mulai itu teman-teman berprasangka buruk lah istilahnya ya. Tapi kita tetap jadi diri kita sendiri lah istilahnya. Cuman di situ gue ngerasa kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa tapi begini ya. Cuman gue yakin pasti di belakang ini ada sesuatu bro, nanti nggak lu. Gimana caranya lu maafin orang-orang yang selama ini nggak suka sama lu? Gimana caranya lu maafin orang-orang yang dulu mungkin pernah fitnah lu? Dan gimana cara lu benar-benar tulus maafin mereka gitu? Sebenarnya kalau kita kan emang panutannya sudah ada ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau misalkan gue bilang juga orang sehebat itu aja cobaannya itu banyak banget ya. Diludahin, diiniin, terus habis itu masih memaafkan. Misalkan dia diiniin, doanya tuh beda lah istilahnya. Mudah-mudahan dia dikasih hidayah ya supaya bisa berubah. Karena dia mikirnya kalau orang itu tetap begini, nanti takutnya dia di akhirat nanti masuk ke yang dia tidak mau. Pertama, maafin diri dulu. Gue harus maafin diri gue dulu gitu. Kenapa? Karena gue sudah menyiksa diri gue begitu lama. Gitu. Ya pastinya gue minta, ya gue berdoa lah gitu. Maksudnya gue cuma bilang, gue nih mau bersihin hati gue, bantuin dong gitu. Gue cuma minta bantuin gue supaya gue bisa lebih tenang lah gitu. Bener banget, lu harus bisa memaafkan diri lu sendiri dulu, baru lu bisa memaafkan yang lain gitu. Sebenarnya ini ada
ada omongan Endrik sih. Itu yang gue inget banget sampai sekarang. Dia pernah ngomong gini sih, Lun, penyakit hati tuh bisa bikin penyakit badan loh, dia bilang gitu. Aku tuh ada satu cerita yang aku nggak pernah ceritain ke orang karena aku merasa itu disgusting dan memalukan dan membuat aku tuh jijik banget. Dan itu yang membuat aku tuh marahnya luar biasa. Jadi pada waktu aku SMP, gue punya kepala sekolah suka panggil gue ke kantor. Pertamanya itu kayak sayang gitu loh. Dia kayak kasih gue perhatian gitu. Suka kasih gue bimbingan. Lama-lama dia pangku aku. Gitu. Gue udah mulai agak sedikit risih gitu kan. Gitu, pangku. Ya gue, tapi kan karena gue begitu merindukan kasih sayang dari orang tua, gue takut untuk menolak. Ngerti ya Nil ya? Gue takut untuk menolak. Karena kalau gue nolak, gue marah, nanti gue gak disayangin lagi. Sementara gue butuh banget kasih sayang gitu loh. Nah, itu terus berlangsung terus gitu. Sampai dia bikin gue comfortable. Dan lama-lama dia mulai ngeraba-ngeraba. Gue tuh udah mulai jijik gitu loh. Pingin nangis, pingin marah, tapi takut gak berani. Itu tuh berlangsung tidak sekali, 2 kali, berkali-kali terus. Sampai akhirnya gue tuh takut banget masuk sekolah. Sampai gue tuh bisa 1 semester tuh bolos 1 bulan, 2 bulan. Jadi gue tuh udah pakai seragam berangkat sekolah gitu ya. Pokoknya kelihatan sekolah gitu, nggak ngecewain mami papi gue gitu. Mami papi gue udah nggak ada atau apa, papi gue udah berangkat kantor. Gue balik lagi ke rumah, gue sembunyi di dalam kamar. Oh my goodness. Can you imagine? Nah, gue selalu berdoa, gue bilang, gue pingin orang ini kalau bisa sakit tapi nggak bisa mati dan membusuk di ranjang. Gue bilang sama Tuhan begitu. Nah, jadi pada waktu aku disuruh nulis Alkitab adalah firman Allah yang berotoritas, gue tanya sama Tuhan, otoritas kamu di mana? Aku bilang gitu. Kamu bilang kamu mau menguduskan aku. Kudusnya di mana ini? Gitu loh. Sampai akhirnya benar-benar gue mendengar suara Tuhan. Tuhan tuh bilang gini, do you think you go through all this way by yourself? Do you think you go through all this with your own strength? Aku nangis banget. Aku nangis, maksudnya aku baru sadar. And then that night, I pray for him. I forgive him. Kalaupun hari ini dia hidup, I don't want him to get sick. I want him to be in peace with his life, you know. Bila perlu with his grandchildren, you know, nothing. It's just everybody make mistake in their life. Ya. Ini kalau misalnya dia lagi nonton deh. Anggap aja dia lagi nonton, siapapun itu, dia lagi nonton. What do you wanna say? Mungkin dia ngerasa bersalah, kok gue gak mikirin Gempi misalnya seperti itu. Mungkin dia nyesel, mungkin dia, I don't know. Ya apapun lah, siapapun itu yang ada di balik semuanya ini gitu. Gak apa-apa kok, ya, I forgive you, it's okay. And I bless you untuk kehidupan kamu atau kalian bisa tetap baik, bisa tetap menjadi berkat, bisa menemukan kedamaian yang aku temukan bersama Tuhan. Wow, how amazing was that? Oke, jadi yang gue pelajarin soal memaafkan dari tetangga-tetangga kita, yang pertama adalah kita semua di sini tidak layak dan tidak pantas untuk dimaafkan oleh Tuhan, Sang Maha Pencipta kita, Bapa kita di surga. Tapi karena Dia menyayangi kita dan mencintai kita, Dia memaafkan kita, memaafkan dosa-dosa kita, dan sudah layak banget dan sudah pantas banget untuk kita memaafkan orang-orang di sekitar kita yang membuat kesalahan ke kita. Ya gak sih? Kita bisa pelajarin, seperti tadi Baim juga sempat bilang gitu, pelajarin dari Nabi Muhammad misalnya, atau pelajarin dari Yesus Kristus, pelajarin dari Nabi yang kamu percaya, agama-agama yang sering banget selalu membawa pesan kedamaian. Setelah itu, kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang lain kalau kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri? Baru setelah itu, kita bisa memaafkan orang lain. Gimana cara maafinnya? Kita pertama bisa mendoakan dia. Kita bisa memberkati dia. Dan kita bisa minta Tuhan untuk supaya orang tersebut hidup bahagia. Heart. Orang yang telah menyakiti hati kita dan kita mendoakan ke Tuhan supaya orang tersebut bisa hidup bahagia. Dan kita harus ngomong ini dengan tulus, gak gampang. Tapi itu sebenarnya cara memaafkan yang sebenarnya. Ini mungkin bisa dibilang sebuah challenge buat kalian.
tapi di masa liburan mungkin, atau kalian lagi nonton ini udah nggak liburan lagi, tapi kalian bisa berpikir malam ini juga gitu misalnya, gimana sih, siapa sih orang yang perlu gue maafkan? Karena sekali lagi gue ingatkan, bukan untuk orang tersebut, tapi untuk kedamaian hati kita sendiri. Supaya kita bisa menemukan kebebasan ketika kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita. All the best, mudah-mudahan kompilasi kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan lah buat kalian. Alright, tulis di komentar. Jangan lupa juga share video ini kalau misalnya kalian ngerasa ada seseorang yang membutuhkan banget cerita atau dari tetangga kita, atau mungkin bagaimana cara memaafkan orang-orang yang membuat dia mempunyai kepahitan di hidup dia. Alright, karena jangan sampai, tadi Luna juga sempat bilang, kepahitan di hati kita menjadi kepahitan di badan kita. Toksik yang ada di hati kita membuat penyakit di tubuh kita. Ya. So anyway, sampai ketemu di kompilasi berikutnya. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Peace out.